Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 11, yaitu Create View and Edit Files. Nah, di bab 11 ini kita akan mempelajari 7 materi. Di antaranya ada stdin, stdout, stdr, pengenalan print, konfigurasi bootloader, edit file dengan print, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu stdin, stdout, dan stdr. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman. Stdin merupakan standar input. Jadi stdin ini adalah sesuatu yang kita masukkan atau yang kita inputkan pada Linux kita. Misalnya ketika kita memberikan perintah ls, cd, atau komen-komen basic yang lainnya, itu termasuk ke input. Kemudian ketika kita memasukkan input, dia akan menampilkan stdout atau stdr. Nah, apa sih bedanya? Jika stdout ini merupakan standar output, misalnya kita memasukkan perintah ls, kemudian setelah diproses dia akan menampilkan sebuah output yang berupa isi dari directory yang sudah kita ls sebelumnya. Nah, kemudian stdr ini adalah standar error. Misalnya ketika kita memberikan perintah ls pada sebuah file, kemudian dia terdapat error karena perintah ls ini digunakan untuk melihat isi dari directory, bukan isi dari file. Nah, itu yang dinamakan dengan stdr atau standar error. Nah, di sini teman-teman langsung saja login ke Debian, kemudian buka ke terminalnya. Nah, di sini ketika kita memberikan perintah ls, dia akan memunculkan isi dari directory-nya. Nah, ls ini sebagai input dan outputnya adalah isi dari directory ini. Misalnya di sini saya akan membuat file dengan touch. Misalnya saya touch.txt. Enter. Nah, kita akan coba masuk ke file tersebut dengan perintah cd touch.txt. Nah, di sini error ya teman-teman, karena perintah cd ini digunakan untuk masuk ke sebuah directory, bukan ke sebuah file. Itu yang dinamakan stdr atau standar error. Oke, di sini saya akan coba menyimpan outputnya pada sebuah file. Nah, biasanya kan ketika kita beri perintah ls, dia akan langsung memunculkan outputnya ya teman-teman. Ini sudah biasa. Nah, kemudian saya akan coba menyimpan outputnya pada sebuah file dengan cara ls lebih dari show.txt. Nah, ls ini sebagai inputnya teman-teman. Kemudian outputnya saya akan simpan di show.txt. Kemudian kita enter. Nah, di sini outputnya akan otomatis tersimpan pada show.txt. Meskipun file show.txt belum pernah saya buat. Namun ketika kita ls, di sini akan langsung ada file show.txt. Nah, untuk melihat output yang sudah kita simpan pada file show.txt, teman-teman cukup beri perintah cat show.txt. Jadi cat ini merupakan perintah untuk melihat isi dari file show.txt. Kita enter. Nah, jadi output yang sudah kita simpan pada show.txt ini akan muncul di sini ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba membuat satu directory dengan mkdir tes15 dan enter. Kemudian saya akan membuat sebuah file di dalam tes15 dengan touch tes15/tes1.txt dan enter. Nah, ketika kita ls tes15 enter, dia akan memunculkan satu buah file yaitu tes1.txt. Oke, di sini saya akan mencoba menyimpan output dari tes15 ini di dalam sebuah file. Sama seperti sebelumnya dengan perintah ls tes15 lebih dari show.txt. Enter. Kemudian kita lihat. Enter. Nah, di sini dia akan memunculkan output dari tes15. Nah, kenapa di sini ketika kita memberikan perintah cat show.txt, dia hanya memunculkan output dari tes15 dan output sebelumnya hilang.
Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari. Jadi agar output sebelumnya tidak hilang, kita bisa menggunakan dua tanda lebih dari. Di sini kita coba ls lebih dari show.txt, enter, kemudian kita cat show.txt. Nah, di sini output t1.txt-nya akan hilang ya teman-teman. Nah, untuk melihat output sebelumnya kita bisa beri perintah ls s15 slash dua tanda lebih dari, kemudian show.txt, enter, kemudian kita cat show.txt. Nah, di sini output t1.txt-nya akan muncul kembali ya teman-teman, dan ada output yang sebelumnya juga. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux. Jadi misalnya teman-teman pernah nih membuat file berbasis teks atau txt pada Linux. Kemudian teman-teman belum pernah memodifikasi atau mengedit file tersebut. Nah, dengan perintah vim inilah teman-teman bisa mengedit file tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian kita beri perintah v, kemudian kita tab ya teman-teman, bukan enter, kita tab. Kita tab sekali lagi. Nah, di sini terdapat view, viewers, dan vim.tiny. Nah, v ini merupakan model laman dari vim, dan vim merupakan model terbaru dari v. Nah, jadi kita bisa install vim untuk mengedit file di directory home. Ini kita ls. Nah, kita bisa edit file dengan perintah apt get install vim dan enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, ini diniat karena kita tidak memiliki akses untuk menginstal dengan mode user. Jadi untuk install kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita su dan enter password dan kita cd/root. Jika sudah masuk ke rootnya, kita langsung saja beri perintah apt get install vim, kemudian enter. Nah, sini kita y, kemudian enter. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita akan memasukkan ISO atau DVD untuk menginstal Debian ini ya teman-teman. Kita pergi ke bagian bawah ini, ke logo kaset ini atau logo DVD ini, kita klik kanan, kemudian kita tambahkan yang Debian. Nah, jika sudah, kita tinggal enter saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini jika sudah selesai, kita bisa cek v dan tab sekali lagi. Nah, di sini sudah ada vim ya teman-teman, dan kita bisa mengedit file yang ada pada home directory kita. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah install vim ya teman-teman, dan kemudian ketika kita power off Debian servernya dan kita running ulang Debian servernya, kemudian di sini dia akan otomatis menampilkan tampilan seolah-olah kita menginginkan untuk menginstal ulang. Ini dikarenakan kita sebelumnya itu memilih DVD atau CD untuk install vim. Jadi otomatis Debiannya akan meminta untuk instalasi lagi. Di sini saya mematikan saja. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman cukup pergi ke settings di Debian servernya. Kemudian pilih sistem. Nah, di sini terdapat hard disk pada urutan ketiga, floppy pada urutan pertama, dan optical pada urutan kedua. Nah, ini yang membuat Debian kita untuk install ulang. Jadi caranya cukup memindahkan hard disk pada urutan pertama dan optical pada urutan kedua. Lalu kita OK dan kita start kembali. Nah, di sini tampilannya sudah berubah ya teman-teman, berubah menjadi seperti kita login ke Debian pada umumnya. Nah, di sini kita tunggu dia lagi booting ke Debian. Nah, di sini kita login saja ke Debiannya. Nah, di sini tampilannya sudah kembali seperti biasanya ya teman-teman.
Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim. Nah, sebelumnya kan kita sudah install Vim dan melakukan boot order ya. Jadi boot order ini adalah yang menghalangi kita untuk login atau masuk ke Debian seperti biasanya. Tapi, karena kita sudah memindahkan DVD pada urutan kedua, yang mana itu tidak bisa lagi menghalangi kita untuk masuk ke Debian seperti biasa dan melakukan apa saja di Debian. Oke, karena sebelumnya kan kita belum pernah memberikan Vim ya teman-teman. Di sini langsung saja teman-teman buka terminalnya, kemudian kita ls. Nah, di sini ada file tax.txt dan kita akan pakai file ini untuk praktek Vim ya. Kita cek dulu apakah masih kosong. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita langsung saja beri perintah vim tax.txt. Enter. Dan di sini untuk ngeditnya teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke mode insert dengan tekan atau klik tombol atau huruf I pada keyboard kita. Tekan. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode insert. Misalnya di sini saya akan beri halo 1, halo 2, halo 3. Nah, untuk mengesave-nya teman-teman harus keluar dulu dari mode insert. Caranya teman-teman tekan tombol ESC atau escape pada keyboard kita. Kita tekan. Nah, di sini kita sudah keluar dari mode insert. Nah, untuk mengesave-nya teman-teman bisa beri perintah *2 kemudian W atau wait yang artinya itu save. Ini biasa digabungkan dengan Q atau quit yang artinya adalah save dan keluar. Di sini kita enter. Nah, di sini kita cek ya, cat tax.txt. Enter. Nah, di sini sudah ada halo 1, halo 2, dan halo 3. Nah, kemudian gimana kalau misal teman-teman itu mengedit file, tapi teman-teman tidak ingin mengesave editan tersebut? Kita masuk dulu ke vim tax.txt. Enter, kita masuk ke mode insert. Sudah. Di sini misal saya akan beri halo 4. Dan kita keluar dulu dari mode insert. Nah, gimana caranya untuk keluar tapi tidak ingin mengesave-nya? Teman-teman cukup beri perintah *2 kemudian Q kemudian enter. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman karena kita harus menambahkan tanda seru terlebih dahulu. Kita tambahkan tanda seru Q tanda seru dan enter. Nah, di sini kita cek cat tax.txt. Di sini harusnya halo 4 tidak ada ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini tidak ada halo 4. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Nah, di sini teman-teman buka terminalnya, kemudian kita ls. Di sini ada file check.txt dan saya akan menggunakan file ini untuk mengedit file ya. Kita masuk terlebih dahulu ke root, passwordnya. Kemudian saya akan langsung mengedit file dengan perintah nano check.txt dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengisi dari file check.txt yang teman-teman inginkan. Misalnya saya tes 1, tes 2, dan tes 3. Dan untuk menyimpannya teman-teman bisa tekan Ctrl+X kemudian Y untuk menyimpan modifikasi. Kita Y kemudian enter. Dan kita langsung saja cek dengan cat check.txt dan enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, tes 1, tes 2, tes 3, sama seperti yang kita edit tadi. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah more dan less. Nah, di sini teman-teman login ke Debian kemudian buka terminalnya. Kemudian saya akan melihat isi dari file boot.log yang mana dia berada pada var dan log. Kita langsung saja cat /var /log /boot.log dan enter. Nah, ini delete ya teman-teman karena kita masih berada di user. Kita masuk terlebih dahulu ke root dengan su dan password, kemudian cd/root. Nah, kita langsung saja beri perintah cat
var log boot.log dan enter. Nah, di sini jika kita menggunakan perintah cat, dia akan menampilkan keseluruhan isi dari file boot.log, yang mana ini adalah informasi booting ketika kita masuk ke Debian. Lalu gimana jika kita ingin melihat tampilan awalnya saja? Teman-teman cukup ganti cat dengan more. Ini kita ganti more dan enter. Nah, di sini dia hanya menampilkan tampilan awalnya saja. Nah, ini menampilkan output pertama ya teman-teman. Nah, untuk melihat output selanjutnya, teman-teman bisa klik spasi atau enter. Bedanya itu jika spasi, dia hanya menampilkan output selanjutnya atau output yang baru sehalaman. Kita coba spasi. Nah, dia hanya menampilkan sehalaman ya teman-teman. Tapi jika enter, dia hanya menampilkan output hanya sebaris saja. Kita coba enter. Nah, di sini dia cuma sebaris ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan finish it a former ya teman-teman. Kita enter saja. Nah, dia hanya sebaris ya. Kita untuk keluar kita harus tekan huruf atau tombol Q. Kita tekan. Nah, di sini dia sudah keluar ya. Nah, selain perintah more, teman-teman juga bisa menggunakan perintah less. Kita ganti di sini less. Kemudian kita enter. Nah, di sini sama ya teman-teman seperti perintah more. Untuk melihat output selanjutnya bisa tekan spasi ataupun enter. Bedanya jika spasi dia menampilkan output selanjutnya sehalaman. Tapi jika enter, dia hanya sebaris saja. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah head dan tail. Jadi perintah head ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari sebuah output. Sedangkan perintah tail ini adalah digunakan untuk melihat sisi akhir dari sebuah output. Di sini teman-teman bisa login ke Debian-nya, kemudian buka terminal. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan sudo password dan cd/root. Enter. Nah, di sini kita langsung saja beri perintah cat var log boot.log dan enter. Nah, ini menampilkan sisi akhir dari sebuah output atau tailnya ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman menggunakan perintah more, ini kita ganti more dan enter, dia menampilkan sisi awal dari sebuah output, namun dia juga bisa melihat keseluruhannya ya teman-teman. Kita coba view saja. Nah, di sini kita coba beri perintah head var log boot.log dan enter. Nah, di sini dia akan menampilkan sisi awal dari sebuah output dan dia tidak bisa melihat output berikutnya. Nah, di sini ketika kita menggunakan perintah head, dia akan menampilkan sekitar 10 baris. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sama seperti kita menggunakan perintah tail atau untuk melihat sisi akhir dari sebuah output ya. Ini kita ganti tail dan enter. Dan di sini sama ya, dia hanya menampilkan 10 baris saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini teman-teman juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Misalnya saya hanya ingin menampilkan 5 baris sisi awal output saja. Kita bisa beri perintah head min n 5 var log dan boot.log dan kita enter. Nah, di sini dia hanya menampilkan 5 baris sisi awal saja ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti kita menggunakan perintah tail atau sisi akhirnya. Misalnya saya hanya ingin menampilkan 7 baris output sisi akhir. Kita bisa ganti di sininya 7, kemudian di sini kita ganti tail. Enter. Dan di sini dia hanya menampilkan 7 baris
sisi akhir outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekian materi dari bab 11 ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di bab 12 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.